Semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan GBP USD dan juga Euro USD. Terus kita juga akan membahas mengenai DXY ya. Oke, kalau kita perhatikan untuk GBP USD, memang kemarin saya belum sempat bikin videonya. Tapi kalau kita lihat di sini overall untuk GBP sendiri, dia masih sideways kurang lebih di level harga 1.2798 ya sebagai area supportnya di sini. Kemudian untuk resistennya itu ada di level harga 1.2171 ya gitu. Jadi ini adalah area resistennya untuk range daily gitu. Jadi kalau kita perhatikan daily-nya ini sideways ya. Untuk yang sebelah sini ini sideways, belum ada pergerakan lebih lanjut. Dan kalau kita lihat dari candlenya sih memang dia udah reject ya. Ini yang hari kemarin, hari Senin, itu ada confirm yang untuk melanjutkan kenaikan dari candlenya si GBP USD ini sendiri gitu ya. Tapi let's see apakah dia bisa untuk lanjut naik, karena kenapa saya bilang dia ada signs untuk atau tanda-tanda melanjutkan kenaikan, karena posisinya itu untuk candle yang ini itu dia berhasil break dari current high yang sebelumnya, dimana candle yang ini itu gagal ya. Jadi ini adalah candle pertama dia yang memang melanjutkan break ya dari current high candle turun yang nge-break dari low dia gitu. Nah ini dia potensi masih lanjut untuk naik ke atas, yang artinya kalau kita perhatikan di 4 hours ya. Oke, jadi di 4 hours ini dia tuh ada yang namanya channeling harga turun ya. Ini channeling harga turun, jadi dia sudah break dari channeling harga turunnya. Hanya saja saat ini dia masih berada di resisten level ya, di resisten kurang lebih di 2149, 2172, dimana kalau resisten ini kalau kita perhatikan ini resisten yang bisa dikatakan cukup berpengaruh, walaupun dia itu tipenya itu adalah minor resisten gitu. Ini minor ya, bukan primary resisten gitu. Kalau primary-nya itu masih ada di sini, itu kurang lebih di level harga 2276 sampai 2340. Nah ini primary resistennya gitu teman-teman. Karena kalau kita perhatikan ada 1, 2, 3, udah 3 kali dia belum break dari resisten ini ya. Si GBP USD turun ke bawah kita kembali ke harga 2014 ya sampai 2083 gitu. Jadi ini primary support ya 2014 2083. Kemudian untuk primary resisten itu ada di 2276 sampai 2240. Tapi kalau kita perhatikan memang dari pola penurunan ini itu tercipta yang namanya double bottom ya, bottom 1, bottom 2. Kemudian ini ada pola reversal teman-teman. Nah ini pola reversal bentuk W ya di sini. Nah ini pola reversal ya, artinya selama dia bertahan di atas kurang lebih 2390 ya, sorry 2139 ya, sorry, nih bertahan di atas 2139. Si GBP USD ini masih akan melanjutkan kenaikannya ke atas lagi gitu. Ini target pertama di 2219, kemudian target keduanya itu sini 2262 ya. Kemudian target akhir itu di sini 2276 sampai 2340-an gitu. Ini target akhirnya dia gitu. Ini target 1, target 2, target 3 gitu. Oke, ini target dari kenaikan si GBP USD gitu. Tapi kalau dia berhasil break lagi ya, dia berhasil break dan closing candlenya itu dia bisa nge-break dari 2106 ya atau 21.000 ke bawah, itu artinya dia masih akan cenderung untuk retest kembali ke low yang ada di sini, yaitu kurang lebih di 2014 sampai 2083 kembali gitu untuk GBP USD gitu. Kalau dia berhasil break dari 2106 atau untuk dekatnya itu di 2139 ini gitu ya teman-teman ya. Oke, itu untuk GBP USD. Secara pergerakannya masih sideways ya untuk saat ini. Tapi kalau kita bahas untuk yang 4 hours dia lagi downtrend ya, tapi kalau untuk daily-nya dia lagi sideways. Oke, kemudian kita akan lihat lagi untuk Euro USD.
Nah, untuk Euro USD juga sama. Jadi kalau kita perhatikan dari daily ya, di sini daily-nya itu dia nggak sideways, tapi dia seperti naik perlahan untuk Euro USD. Itu dia membentuk channeling harga perlahan. Ya, untuk saat ini harganya itu lagi berada di tengah-tengah ya, antara resisten dan support dari channeling harganya. Nah, ini kalau kita perhatikan untuk support dari si Euro USD yaitu kurang lebih di 5.500 ya. Kemudian untuk resistennya itu kurang lebih di angka 7.000-an untuk resistennya gitu. Ini kalau kita lihat, kita coba bikin garis ya. Nah, ini untuk resisten, sorry nggak nyampe 7.000 tapi di 657 sampai 675. Ini resisten tertingginya untuk Euro USD. Kemudian untuk terendahnya itu ada di 520 ya, 542 gitu. Dan last supportnya dia itu ada di 463 sampai 490-an. Ini kalau Euro USD ini dia ada kecenderungan naik ya gitu. Kalau GBP USD kan dia sideways, tapi saat ini dia juga udah memulai menunjukkan pola kenaikan ya, walaupun dia masih sideways. Tapi kalau untuk Euro USD dia sudah ada channeling harga naik gitu. Nah, ini juga sama. Kalau kita perhatikan di Euro USD sendiri itu kan polanya sama kayak GBP USD ya gitu. Tapi di sini dia ada pola W juga, walaupun nggak begitu ketara ya. Nah, ini pola W-nya dia. Artinya selama dia bertahan ya di atas level harga kurang lebih 5523 ya, 5523 low yang ini, itu dia masih potensi untuk melanjutkan kenaikan ke atas gitu. Artinya di 571, 560 ini itu adalah bisa jadi area baik kita, karena dia kalau kita perhatikan ya, ini kan channeling harga support ini dia break kan. Jadi dia break support, tapi kalau kita perhatikan di sini itu dibawa masuk lagi harganya. Jadi ada potensi untuk up kurang lebih nanti di 657, 675 ya untuk Euro USD. Lalu naikkan tertingginya itu masih di sini. Kurang lebih di level harga 726, 761 gitu. Oke, itu untuk Euro USD. Kalau dia berhasil break dari 5523 ini ya, 5523, berarti kita cari area buy lagi itu terakhir di sini 520 ya. Kalau ini masih di break juga, berarti next zone-nya itu untuk ngebuy di 463, 490 gitu. Jadi sebenarnya kalau kalian masih ingat ya, di video saya 2-3 minggu lalu ya, lebih tepatnya mulai dari tanggal 6 Oktober ya, pokoknya awal Oktober itu saya sudah katakan untuk Euro USD, GBP USD selama dia belum break dari 463, 490 itu saya masih akan fokus untuk cari buy area gitu, karena dia posisinya ini dia berada di lowest supportnya mereka orang gitu. Oke, jadi untuk saat ini saya masih coba cari buy ya. Hanya saja untuk saat ini untuk ngebuy di sini masih belum oke ya. Kalau jangan ambil di sini, tapi kalau mau tunggu dia agak turun ya, entah di 571 atau 601 ya, atau mendekatin 553 di sini gitu. Ya nanti the next ambilnya itu ada di 520 ya untuk zona-zonanya, sama di 463, 490 teman-teman gitu. Oke, kalau untuk area ini ya misalkan dia lanjut naik dulu ke 657, 675 ya, di sini kita bisa ambil selling point dulu ya, di sini cari ancang-ancang sell dengan target di 1, 2, 3 gitu. Oke. Tapi let's see, soalnya nanti untuk euro ya, untuk euro itu hari ini ada CPI. Jadi perlu kalian ketahuin ya, hari ini ada CPI dan CPI-nya itu kurang bagus untuk euro gitu ya, dari 4.3 ke 3.2 forecastnya gitu, tapi aktualnya kita belum tahu nanti di sini aktualnya. Oke. Nah, kemudian untuk DXY, kalau DXY masih cenderung sideways juga ya, dengan area support di 106.16, kemudian resistennya itu di 106.55 sampai 106.75. Itu untuk resisten dan support dari DXY saat ini gitu. Lowest supportnya masih sama di 105.42 dan 105.64 gitu. Jadi dari DXY sendiri belum ada pergerakan. Bahkan ini range sideways yang cukup besar ya. Di sini supportnya, primary support, kemudian primary resistennya itu ada di sini gitu. Ini pokoknya
ini adalah range sideway dari DXY gitu. Maka untuk clear remove ya dia perlu break dari salah satu kedua level ini terlebih dahulu untuk DXY sendiri. Oke, jadi mungkin sekian dari saya untuk falas hari ini ya. Memang kalau falas jarang diupdate karena pergerakannya cukup sedikit, jadi sometimes untuk mappingnya itu bisa bertahan sampai 2-3 hari ke depan gitu. Oke, nanti ya kalau ada perubahan pergerakan lagi akan saya update di YouTube ya, dan akan saya jelaskan ulang. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.